Shalom dan salam jumpa umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat malam untuk saudara sekalian dimanapun saudara-saudara berada. Kami merasa sangat berbahagia, merasa senang boleh berjumpa dengan saudara-saudara sekalian melalui siaran kita pada malam hari ini. Saudara-saudara yang Yesus kasihi, pekabaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini, saya beri judul adalah Tuhan Allah lebih besar dari masalahmu. Sekali lagi, judul kita adalah Tuhan Allah lebih besar dari masalahmu. Berbicara tentang masalah, ada banyak masalah yang terjadi di atas dunia ini. Setiap orang pernah menghadapi masalah. Mungkin juga saudara, sampai saat ini pun saudara mengalami masalah. Saya juga pernah mengalami masalah di dalam kehidupan saya. Masalah itu boleh jadi terjadi kepada keluarga saudara. Ada masalah yang lain, yaitu masalah pribadi. Masalah tentang pekerjaan, masalah persahabatan. Dan kita selama tinggal dan hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa, tidak terlepas dari apa yang disebut masalah. Pertanyaan bagi kita pada malam hari ini adalah, bagaimana saudara menghadapi masalah itu? Atau bagaimana saudara menjalani pemecahan terhadap persoalan atau masalah itu? Pada malam yang berbahagia ini, saya ingin untuk kita belajar dari satu orang tokoh di dalam Alkitab. Ketika dia menghadapi masalah secara pribadi, tapi juga masalah secara bangsa, ada jalan keluar yang dia hadapi. Bagaimana solusi yang dia hadapi? Mari saudara-saudara, siapkan Alkitab saudara, dan kita akan mempelajarinya pada saat ini. Saudaraku yang Yesus kasihi, sebelum kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, kami rindu malam hari ini Tuhan berbicara di hati kami. Di saat kami membuka lembaran firman-Mu, membaca dan merenungkannya, biarlah Tuhan, tolonglah kami untuk memahami akan firman, tapi tolonglah kami untuk menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tokoh yang akan saudara dan saya kita bahas dan kita pelajari malam hari ini adalah Nehemia. Jika saudara-saudara punya Alkitab, mari kita buka bersama-sama di dalam buku Nehemia pasal 1. Nehemia pasal 1. Kalau saudara baca secara keseluruhan, pasal 1 ayat 1 sampai 11, kita akan melihat bersama-sama di sana sebuah gambaran yang jelas tentang apa permasalahan yang dihadapi oleh Nehemia. Lalu kita akan pindah kepada pasal yang kedua. Kita melihat apa pemecahan daripada masalah yang dihadapinya. Mari kita lihat bersama-sama Nehemia pasal 1 dengan perikop doa Nehemia bagi Israel. Ayat 1. Kita akan lihat ayat pertama sampai ayat 5 sekaligus kita baca bersama-sama. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Jadi sementara Nehemia melayani di Puri Susan, di dalam kerajaan daripada Raja Ahasveros, di sana dia mendapatkan kabar tentang kampung halamannya. Maksud kami adalah Raja Artasasta. Mari kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya
telah terbakar. Inilah berita yang datang ke telinga daripada Nehemia. Sedang dia sedang melayani raja dan juga para pembesar di dalam kerajaan itu. Dia tanyakan kabar di kampung halaman, di kota Yerusalem. Dia tanyakan bagaimana keluarga. Dia tanyakan bagaimana rumah. Ditanyakan bagaimana harta benda yang mereka miliki. Dan kabar yang dia dengar adalah bahwa kebakaran yang besar terjadi. Kehancuran terhadap kota kebanggaan mereka. Saudara, bayangkan apa yang ada di dalam pemikiran Nehemia. Apa yang dia pikirkan pada waktu itu ketika dia mendengar kabar. Dalam kerinduannya mau mendapatkan kabar yang baik. Tapi yang dia dapatkan adalah kabar yang buruk. Mari kita lihat sikap daripada Nehemia ketika dia mendengarkan kabar itu. Ayat 4. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Pada ayat 4 bagian A, firman Tuhan mengatakan, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Inilah masalah. Masalah yang dihadapi oleh Nehemia. Membuat dia stres. Dia kecewa. Dia menangis. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa dia berkabung. Dia berduka. Karena kesusahan yang melanda kota kebanggaan. Tempat kelahiran mereka. Kota Yerusalem. Oh saudara-saudara yang Yesus kasihi. Ketika Nehemia mendengarkan kabar itu. Tidak ada solusi lain yang dia akan pilih. Dia tidak langsung datang kepada raja. Tetapi dia mau menyampaikan permasalahan itu kepada Tuhan. Dia mau bawa persoalan yang dihadapinya secara pribadi, secara bangsa. Dia mau bawa kepada Tuhan. Pertanyaan bagi kita pada malam hari ini adalah, mengapa harus Tuhan? Mengapa Tuhan harus dilibatkan dalam persoalan yang dihadapi oleh Nehemia dan juga komunitas orang-orang Israel pada waktu itu? Saudaraku yang Yesus kasihi, Rasul Paulus di dalam Filipi pasalnya yang ke-4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Setiap persoalan apa yang dihadapi oleh saudara dan saya, ketika kita bawa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pemecahan. Dan itulah sebabnya di dalam Nehemia pasalnya yang keempat, pasal pertama ayatnya yang keempat bagian B, di sana dikatakan, aku berpuasa dan berdoa kepada hadirat Allah semesta langit. Kenapa Nehemia harus berdoa berpuasa kepada Allah? Karena Nehemia percaya bahwa masalah itu hanya dapat pemecahannya oleh Allah. Pemecahan masalah itu hanya dapat diselesaikan oleh Tuhan Allah. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-37. Firman Tuhan di dalam buku Mazmur, tulisan Raja Daud, Mazmur pasal 37. Saya ingin untuk membaca kepada kita ayatnya yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Firman Tuhan dengan kalimat yang hampir sama di dalam buku 1 Petrus pasalnya yang kelima. 1 Petrus pasal 5. Firman Tuhan pada ayatnya yang ke-7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara-saudara, alasan Nehemia begitu kuat. Pada waktu dia mendengarkan kabar tentang kehancuran kota Yerusalem, kampung halamannya, dia justru memilih untuk berpuasa dan dia berdoa kepada Tuhan. Mengapa? Karena hanya ada solusi terhadap setiap persoalan kehidupan Nehemia maupun kehidupan saudara dan saya ada pada
Tuhan. Berapa sering saudara membawa persoalan hidup kepada Tuhan? Berapa sering kita berdoa kepada Tuhan? Berapa sering kita datang kepada Tuhan ketika masalah melanda akan kehidupan saudara dan saya? Oh saudara-saudara yang Yesus kasihi, doa Nehemia sangat luar biasa. Ketika Nehemia mendengar kabar kehancuran itu, dia menyadari bahwa dia perlu datang kepada Tuhan. Yang kedua, Nehemia menyadari bahwa masalah yang terjadi kepada dirinya dan kepada orang-orang Israel bukan disebabkan oleh orang lain, tapi dia perlu melihat kepada dirinya sendiri bahwa ada masalah. Sehingga dalam doanya kepada Tuhan, Nehemia mau buat pengakuan kepada Tuhan. Mari coba kita lihat bersama-sama firman Tuhan di dalam buku Nehemia pasal 1 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah salah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintahmu, ketetapan-ketetapanmu dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Inilah isi doa pengakuan dosa keterbukaan hati daripada Nehemia kepada Tuhan. Pada waktu Nehemia mendengarkan kabar, Nehemia tidak mau mempersalahkan siapa-siapa yang menyebabkan permasalahan terjadi terhadap dirinya dan orang-orang Israel. Dia tidak mau mempersalahkan siapa yang menghancurkan kota Yerusalem, siapa yang menimbulkan kebakaran di kota Yerusalem. Nehemia tidak mau untuk mempersalahkan siapa-siapa di sini. Ketika masalah terjadi kepada Israel, Nehemia mengintrospeksi diri. Nehemia menyadari bahwa peristiwa permasalahan terjadi bagi orang Israel, bagi bangsa Israel, disebabkan karena dosa mereka secara bangsa, dosa keluarga, bahkan dosa pribadi masing-masing. Sehingga dalam doanya firman Tuhan mengatakan, Nehemia mengakui semua pelanggaran itu kepada Tuhan. Saya pikir kita perlu belajar dari pengalaman Nehemia. Seringkali kita cenderung untuk mempersalahkan orang lain ketika masalah menghimpit kehidupan kita. Seringkali kita mau mencari kambing hitam. Siapa sebenarnya yang menyebabkan masalah terjadi dalam kehidupan kita? Tanpa kita sadari bahwa saya dan saudara, kita punya kekurangan-kekurangan di dalam diri kita. Kita punya kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita, menyebabkan Tuhan mengizinkan kita berada dalam situasi seperti itu. Sehingga kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Kita belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, betapa pentingnya saya dan saudara mengintrospeksi diri ketika ada persoalan yang terjadi terhadap kita, terhadap keluarga kita, terhadap pekerjaan yang kita sedang kerjakan. Kalau ada hambatan-hambatan, jangan cepat kita mempersalahkan orang lain. Belajarlah dari pengalaman doa daripada hamba Tuhan Nehemia. Saya ingin kita terus membaca firman Tuhan pada ayat yang ke-8 dan ayat 9. Firman Tuhan berkata, ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berbuat setia, kamu akan kucerai-beraikan. Saya ulang, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang membuang kamu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam
di sana. Luar biasa. Nehemia memahami akan firman yang disampaikan oleh Musa. Nehemia memahami akan perjanjian Allah kepada orang Israel. Sehingga dalam doanya, dia tuntut itu ketika masalah terjadi kepada bangsa Israel. Selanjutnya, ketika Nehemia berdoa mengakui dosa-dosa, dia mengagungkan kebesaran Tuhan. Apa yang kemudian terjadi kepada Nehemia dan juga kepada bangsa Israel. Saudara-saudara, kita lihat di dalam Nehemia pasalnya yang kedua. Nehemia pasal yang kedua, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, pada bulan Nisan, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Ketika aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah raja kepadaku, mengapakah mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Luar biasa. Pada waktu Nehemia sedang melayani raja di Puri Susan, dia sedang melayani. Tiba-tiba raja melihat wajahnya yang sedih. Raja mengambil kesimpulan bahwa ada masalah yang terjadi. Sebab tidak biasanya Nehemia menampilkan wajah atau tampang yang seperti itu. Raja langsung menanyakan hal itu kepada Nehemia. Saudara-saudara, mengapa raja berbicara langsung kepada Nehemia? Ingat, pada ayat 1, Nehemia bawa persoalan itu kepada Tuhan. Nehemia tidak langsung lari kepada raja. Nehemia tidak datang langsung mengungkapkan permasalahan itu kepada raja. Tapi Nehemia membuat keputusan untuk datang dalam doa dan puasa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Itulah sebabnya Tuhan menggerakkan hati raja. Tuhan menggerakkan hati raja untuk mempertanyakan mengapa wajah Nehemia begitu muram, sedih. Inilah Allah kita. Allah yang luar biasa. Allah yang maha tahu. Setiap persoalan yang kita hadapi terbuka di hadapan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah saya dan saudara memiliki komitmen doa seperti Nehemia untuk bawa setiap persoalan yang kita hadapi kepada Tuhan. Ingat saudara-saudara, Tuhan kita lebih besar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Allah kita mampu memecahkan setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau raja menanyakan kondisi daripada Nehemia, bukan karena keinginan raja, tapi karena Tuhan dalam kehendaknya untuk kebaikan hati daripada Nehemia, untuk iman daripada Nehemia. Oleh karena doa yang sungguh-sungguh, maka Allah menggerakkan hati daripada raja, mempertanyakan kondisi daripada Nehemia. Saudaraku yang Yesus kasihi, mari kita lihat pada ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan, jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selama-lamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya habis dimakan api. Itulah jawaban daripada Nehemia. Dia merasa sedih karena kotanya hancur. Kampung halamannya diporak-porandakan, tembok Yerusalem hancur. Dan inilah permasalahan yang begitu besar bagi Nehemia pada waktu itu. Saudara-saudara yang Yesus kasihi, berapa sering saudara dan saya kita berdoa? Sekali lagi, Tuhan dekat dengan umatnya yang selalu membawa persoalannya, yang selalu mau mengandalkan Tuhan, yang selalu mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita coba lihat bersama-sama Nehemia pasalnya yang kedua, ayat 4 dan ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini,
Utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Luar biasa, saudara-saudara. Pada waktu raja bertanya untuk kedua kalinya kepada Nehemia, Nehemia tidak langsung menjawab raja. Tapi Nehemia berdoa kepada Allah. Dan pada akhirnya Nehemia mengungkapkan isi hati. Jika raja berkenan, izinkan aku untuk kembali membangun kota kelahiranku yang sudah hancur. Pertanyaan kita pada saat ini adalah, berapa sering saudara berdoa? Berapa sering kita bawa masalah kita kepada Tuhan? Berapa sering kita bawa beban persoalan-persoalan yang kita hadapi kepada Tuhan? Saya ingin, saudara-saudara sekalian, kita belajar dari pengalaman Daniel. Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-11. Tulisan firman Tuhan dalam buku Daniel merupakan pengalaman daripada Daniel ketika hamba Tuhan itu menghadapi tekanan hidup yang sangat luar biasa di Babilonia. Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel memiliki kebiasaan berdoa. Dan Daniel adalah manusia pendoa. Sehari dia berdoa 3 kali. Dia berdoa di pagi hari, dia berdoa di siang hari, dia berdoa di malam hari. Luar biasa iman daripada Daniel. Sama dengan Nehemia. Nehemia adalah pendoa yang luar biasa. Setiap persoalan yang Nehemia hadapi, setiap persoalan yang dihadapi oleh Daniel, mereka selalu datang dalam doa, mereka selalu bawa dan ceritakan kepada Tuhan untuk mendapatkan pemecahan daripada persoalan yang mereka hadapi. Saudara-saudara, saya pikir ini pelajaran yang sangat baik bagi kita. Jangan pernah kita menganggap diri kita mampu. Ingat bahwa kita ini cuma ciptaan. Di surga Allah kita adalah pencipta. Jangan menganggap bahwa kita bisa mengandalkan jabatan kita. Jangan pernah menganggap saudara boleh mengandalkan gelar saudara, pengetahuan saudara. Karena kita sedang hidup di dunia ini. Kita punya umur terbatas. Allah kita adalah Allah yang kekal. Dia tidak dibatasi oleh waktu. Dia tidak dibatasi oleh ruang. Dia tidak bahkan dibatasi oleh tempat manapun. Kemana saja kita berada. Ketika kita datang untuk berdoa menyerahkan setiap persoalan-persoalan kita kepada Tuhan. Maka dia bersedia untuk menjawab setiap persoalan. Setiap doa yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan. Nehemia pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-7 dan ayat 8. Berkatalah aku kepada raja. Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka membolehkan aku, lalu sampai aku tiba di Yehuda. Mula sepucuk surat kepada Asaf, pegawai pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok dan pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Ini poinnya. Ketika dia bergumul, ketika dia berdoa, Allah menggerakkan hati raja. Raja mengizinkan dia pergi. Pertama, raja juga memberikan surat rekomendasi yang dia bawa sebagai surat penghantar kepada pemerintahan-pemerintahan di bawah raja. Sehingga mereka mempersiapkan semua kebutuhan pembangunan daripada kampung halaman yang sudah dirusakkan di tanah Yehuda, di Israel. Saudara-saudara, Allah kita sanggup melihat apa yang ada di dalam pikiran kita. Allah kita lebih besar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Saya mau mengakhiri perenungan kita pada malam ini dengan sebuah kisah pengalaman pribadi kami. Tahun 2007, ketika itu kami melayani di satu daerah pedalaman di tanah Papua. 1 minggu kami mengadakan KKR. Kemudian jiwa-jiwa dibaptiskan. Tiba waktunya hari Minggu kami mau kembali ke tempat pelayanan kami di kota
Kami dari situ mau pergi ke kecamatan, membutuhkan waktu berjalan 5-6 jam. Pada waktu sampai di ibu kota kecamatan, kami menanyakan tentang armada penerbangan karena cuma satu-satunya transportasi adalah pesawat. Dan mereka katakan, tidak ada pesawat, ada masalah yang terjadi di kota. Pesawat tidak datang. Kami bergumul dan kami terus berdoa setiap malam. Mulai dari hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, belum ada tanda-tanda pemecahan untuk masalah kami. Salah satu saudara, dia adalah karyawan PT Freeport Indonesia. 2 di antara kami adalah pendeta. Kami berdoa setiap malam, setiap pagi, bawa setiap persoalan kepada Tuhan. Pada hari Kamis pagi, ketika kami bangun dari tidur, berdoa di dalam Honai di kecamatan, kami terus berdiri di pinggir lapangan terbang. Kami melihat begitu banyak orang yang sudah siap dengan baju putih celana panjang yang rapi. Rupanya mereka adalah pemimpin-pemimpin gereja di daerah sekitar. Lalu saya tanyakan kepada sahabat kita yang bekerja pada salah satu armada penerbangan di daerah pedalaman itu. Saya tanyakan, pesawat yang datang ini, dia datang untuk siapa? Dia katakan bahwa mereka mau bawa hamba-hamba Tuhan ini untuk mengadakan konferensi di Jakarta. Saudara-saudara, kami tambah stres. Karena belum ada informasi tentang pesawat yang kami harus kembali ke kota. Kami pun kembali lagi ke dalam Honai. Lalu kami berdoa. Bawa persoalan kami kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah melayani Engkau. Kami membutuhkan pertolongan sehingga kami boleh kembali. Pada waktu kami mengaminkan doa kami, keluarlah kami dari Honai. Saya berbicara dengan agen penerbangan itu. Saya tanyakan, pesawat ini bagaimana? Dia bilang, Bapak, pesawat ini datang. Bukan untuk bapak-bapak, tapi untuk mereka yang sudah siap. Saya katakan, mari kita berdoa lagi. Dan hamba Tuhan, teman hamba Tuhan bersama dengan sahabat kami berdoa lagi. Pada waktu kami keluar, dia berteriak dari daerah yang lembah. Dia katakan, Bapak pendeta. Kenapa? Pesawat yang datang ini, Bapak, kamu mendapatkan seat. Oh, puji Tuhan. Saudara-saudara, pergumulan kami dijawab oleh Tuhan. Doa kami dijawab oleh Tuhan. Pesawat itu terbang dari salah satu kecamatan. Dan dia tiba di sana. Dia turunkan satu penumpang. Dan nama-nama yang pertama dipanggil adalah nama kami. Pertama saya, Pendeta Mayai. Kemudian sahabat saya Pendeta Salama. Dan sahabat awam kami, yaitu Bapak Govert Waramori. Nama kami dipanggil pertama. Lalu kemudian pilot datang dan mengatakan kepada semua yang ada di sana, saya mau 3 orang ini yang duduk di dalam pesawat lebih dahulu. Lalu dia katakan, saya butuh 5 orang lagi. Setelah kami duduk di dalam pesawat, pesawat diterbangkan dari Pogapa menuju ke Enarotali. Tuhan Allah lebih besar daripada masalah yang kami hadapi. Luar biasa. Umat-umat Tuhan, pada waktu kami tiba di Enaro, kami bergumul mau tidur di mana. Tapi Tuhan Allah menyediakan salah satu anggota kita yang adalah pengusaha di sana. Kami tidak pernah menghubunginya melalui telepon. Kami juga tidak tahu kalau dia ada di sana. Tapi ketika kami turun dari pesawat, dia menyambut kami dan dia katakan, kami siap untuk tidur di penginapan yang telah dia sediakan. Besoknya kami diterbangkan menuju ke kota Timika untuk melanjutkan tugas pelayanan kami. Saudara-saudara, Allah kita lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Malam ini saya mau mengajak saudara-saudara sekalian. Jangan ragu untuk bawa persoalan kepada Tuhan. Saya tahu saudara punya masalah. Mungkin masalah-masalah yang berbeda-beda. Tapi satu yang pasti, mari kita belajar dari Nehemia. Ketika Nehemia mendengarkan kabar dari kampung halaman, dia sedih. Tapi di balik kesedihannya, dia tahu dan percaya bahwa ada Allah yang dapat memecahkan persoalan di dalam kehidupannya secara pribadi, tapi juga secara bangsa. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, Tuhan menyanggupkan saudara sekalian untuk terus mengandalkan Tuhan dalam menghadapi semua persoalan kehidupan yang kita hadapi di dunia ini sampai Tuhan datang.
Amin. Mari kita berdoa. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Pada malam ini kami semua dikuatkan lewat kebenaran firman Allah. Kami diberkati dengan berkat yang luar biasa. Ajarlah kami untuk belajar seperti hamba Tuhan Nehemia. Ajarlah kami untuk belajar seperti Daniel. Ajarlah kami untuk mengandalkan Tuhan dalam menghadapi setiap persoalan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Bapa, hamba menyerahkan umat-umat-Mu semua, para pemirsa, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menguatkan mereka. Tuhan memberkati mereka. Sehingga masing-masing kami memiliki komitmen. Lebih mau mengandalkan Tuhan. Lebih membiasakan hidup berdoa. Sehingga kami akan tetap setia dalam menghadapi setiap persoalan. Karena kami yakin bahwa Allah kami lebih besar dari persoalan kami. Dan dapat memecahkan persoalan yang kami hadapi. Terpujilah nama-Mu. Berkati umat-umat-Mu pada malam hari ini. Dalam setiap persoalan yang mereka hadapi secara pribadi, secara keluarga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.